Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Firmanadi, kelas 3 BYNF dengan NIM 1402222000030. Di sini saya akan mempresentasikan analisa penjualan ikan hias cupang. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ikan cupang merupakan ikan hias yang umum dijumpai di wilayah Indonesia. Secara umum ikan cupang memiliki kepala, badan, sirip, dan ekor sama seperti ikan lainnya. Jika dibandingkan dengan ikan secara umum, ikan cupang memiliki bentuk, ukuran, serta warna yang jauh lebih menarik. Ikan cupang memiliki ukuran tubuh yang kecil, warna dan corak yang bervariasi, serta bentuk ekor dan sirip yang beragam. Karakteristik ikan cupang ini juga membuat banyak orang tertarik untuk memelihara dan membudidayakan ikan cupang. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan tujuan. Identifikasi masalah yang pertama ada bagaimana ikan hias cupang dipasarkan dan didistribusikan. Dan yang kedua, bagaimana strategi pemasaran ikan hias cupang yang efektif. Tujuannya yang pertama meningkatkan efektivitas saluran distribusi untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek ikan cupang. Profil objek penelitiannya ada di toko ikan hias yang berlokasi di Taman Sari, Serang, Banten. Urutan proses penjualan, yang pertama pemilihan dan pembelian benih ikan, memilih dan membeli ikan hias dari pemasok. Dua, penanganan, pemeriksaan, dan karantina, menangani, memeriksa, dan menjalankan karantina untuk ikan. Yang ketiga, penyimpanan dan penandaan, menyimpan ikan dan memberi tanda harga dan informasi perawatan. Yang keempat, pemasaran dan display, mempromosikan dan menata display dengan baik. Yang kelima, penjualan dan transaksi, menerima pemesanan dan melakukan transaksi. Yang selanjutnya ada risk picture, pemilihan dan pembelian benih ikan. Terus penanganan, pemeriksaan, dan karantina. Yang ketiga, penyimpanan dan penandaan. Yang keempat, pemasaran dan display. Yang terakhir ada penjualan dan transaksi. Selanjutnya ada analisis pemasukan. Yang pertama, pencatatan penjualan. Mencatat semua transaksi penjualan ikan hias cupang secara teratur, mencakup jumlah, jenis ikan, dan harga penjualan. Yang kedua, pemisahan jenis dan kategori. Memisahkan data penjualan berdasarkan jenis ikan dan kategori tertentu, ukuran, warna, atau jenis varietas tertentu. Yang ketiga, tren penjualan. Menganalisis tren penjualan dari waktu ke waktu untuk mengetahui apakah Anda fluktuasi musiman atau perubahan tren yang signifikan. Yang keempat, penentuan produk unggulan, mengidentifikasi produk ikan hias cupang yang paling laris atau menghasilkan pemasukan tertinggi. Yang kelima, ada analisis harga, menilai apakah harga penjualan sesuai dengan nilai pasar dan sejalan dengan strategi penetapan harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada analisis pengeluaran. Yang pertama ada biaya pengadaan dan perawatan cupang. Hitung biaya pembelian atau pembiakan cupang. Yang kedua ada biaya operasional. Identifikasi biaya operasional seperti biaya listrik untuk pencahayaan dan perlengkapan. Biaya air untuk perubahan air dan pemeliharaan akuarium. Dan biaya bahan kimia jika diperlukan. Yang ketiga ada biaya pemasaran, tinjau biaya yang terkait dengan pemasaran seperti iklan, online atau offline, pembuatan situs web, atau kehadiran di acara pameran ikan hias. Yang keempat ada distribusi dan pengiriman. Hitung biaya pengiriman ikan cupang kepada pelanggan. Yang kelima ada analisis pendapatan, tinjau pendapatan dari penjualan ikan hias cupang. Ulasan analisa. Analisis bisnis penjualan ikan hias cupang melibatkan evaluasi berbagai aspek, termasuk keuangan, operasional, dan pemasaran. Beberapa poin penting dalam analisis ini meliputi: yang pertama ada biaya pengadaan dan perawatan, yang kedua biaya operasional, yang ketiga pemasaran, yang keempat distribusi dan pengiriman, yang kelima pendapatan dan keuntungan, yang keenam umpan balik pelanggan, dan yang terakhir yang ketujuh pengembangan bisnis. Analisis ini membantu memiliki bisnis, memahami finansial, efisiensi operasional, dan posisi kompetitif bisnis penjualan ikan hias cupang. Dengan pemahaman yang mendalam ini, pemilik bisnis dapat mengambil keputusan yang terinformasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penjualan ikan hias cupang menunjukkan pentingnya memastikan keberlanjutan keuangan
efisiensi operasional, dan efektivitas pemasaran. Diperlukan fokus pada pengendalian biaya, peningkatan efisiensi distribusi, pemahaman pelanggan, dan strategi pengembangan bisnis untuk meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Umpan balik pelanggan menjadi kunci dalam menyempurnakan produk dan layanan, sementara perencanaan keuangan yang bijak diperlukan untuk memastikan kestabilan finansial dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.